Perkenalkan nama saya Prastiti Setiadiningsi. Di sini saya melakukan sebuah praktikum dengan menanam tanaman melon dengan menggunakan 3 perlakuan yang berbeda, yaitu dengan menggunakan POC dengan jenis air cucian beras, air kolam, dan juga air sayuran. Pertama-tama, di sini saya menyiapkan beberapa bahan yang dibutuhkan, seperti tanah, air hangat, dan juga biji. Biji ini saya rendam di dalam air hangat selama 5 menit untuk memecah dormansi pada biji. Kemudian biji yang telah direndam diletakkan di atas tanah dan ditutupi dengan sebagian tanah agar biji mudah untuk bertumbuh. Dalam peletakannya, berikan jarak antar biji agar pertumbuhannya dapat merata. Setelah tahap peletakan biji selesai, kemudian semprotkan air pada permukaan tanah agar biji mendapatkan nutrisi dan bertumbuh. Setelah tahap penanaman benih selesai, kita beralih ke tahap pembuatan POC atau pupuk organik cair. Pertama-tama kita siapkan beberapa bahan, yaitu ada bahan EM4, kemudian air kolam, air cucian beras, dan air biasa yang akan kita campur dengan dedaunan yang telah disiapkan. Di sini saya menggunakan pelepah pisang yang bagian dalam dan juga ada beberapa tambahan sayuran. Kemudian kita siapkan juga gula merah yang sudah dicairkan dengan sedikit air. Di sini saya menggunakan takaran 1 liter air, 4 sendok makan cairan gula merah, dan juga 4 tutup botol EM4. Masukkan 4 sendok makan cairan gula merah ke tiap-tiap botol. Kemudian masukkan 4 tutup botol cairan EM4 ke setiap botol juga. Kemudian masukkan cacahan sayuran yang telah disiapkan ke dalam botol yang sudah berisi EM4 dan juga cairan gula merah. Setelah pencampuran bahan selesai, tutuplah botol dan simpan POC yang telah dibuat di suhu yang normal dan jauhkan dari paparan sinar matahari. Tunggu hingga 2 minggu, kemudian POC siap digunakan. 2 minggu kemudian, biji sudah bertumbuh dan siap untuk dipindah tanam. Untuk penanaman melon ini, saya menggunakan media tanah topsoil dicampurkan dengan kapur pertanian dan juga sekam. Untuk sekam ini, saya menggunakan sekam yang telah direndam dengan air panas untuk mematikan bakteri dan juga jamur yang ada pada sekam. Pertama-tama, campurkan tanah topsoil dengan kapur pertanian secara merata. Di sini saya menggunakan perbandingan 3 tanah topsoil dan 1 kapur pertanian dan juga 1 sekam. Yang kedua, masukkan sekam ke dalam polybag. Yang ketiga, masukkan tanah topsoil yang telah dicampurkan dengan kapur pertanian ke dalam polybag juga. Kemudian bibit yang telah tumbuh tadi dipindahkan ke dalam polybag yang telah kita isi dengan tanah tadi. Kemudian semprotkan air ke dalam polybag. Pastikan penyemprotan ini menggunakan semprotan, jangan menggunakan gayung atau selang karena tanaman masih rapuh. Penyiraman secukupnya dilakukan secara rutin pagi dan sore hari. Setelah 1 minggu pindah tanam, tanaman melon ini sudah mulai bertumbuh. Setelah 2 minggu tanam, saya mulai memberikan pupuk organik yang telah dibuat
Saya memberikan perlakuan pada tanaman 1 dan 2 menggunakan pupuk organik yang terbuat dari bahan cucian air beras. Kemudian tanaman 3, 4, 5 menggunakan air kolam. Dan tanaman 6, 7, 8 menggunakan pupuk organik air sayuran. Di sini saya menancapkan panjaran kecil untuk tanaman ini agar tanaman tidak roboh. Setelah 3 minggu pindah tanam, tanaman sudah terlihat memiliki daun yang sudah banyak dengan memiliki 4-5 helai daun. Saya memberikan perlakuan yang sama seperti minggu lalu dengan menyiramkan pupuk organik yang telah dibuat. Setelah 4 minggu pindah tanam, tanaman melon ini sudah memiliki 8 hingga 10 daun. Kemudian beberapa tanaman juga sudah memiliki bunga. Pada minggu keempat ini juga tidak lupa untuk menyiramkan POC yang telah disiapkan seperti biasanya. Pada minggu kelima, tidak lupa penyiraman POC dilakukan dan juga tanaman ini sudah memiliki bunga yang cukup banyak dan juga helai daun yang cukup banyak. Pada minggu ke-6, saya melakukan treatment perawatan terhadap tumbuhan melon saya. Yang pertama yaitu menyiangi tanaman melon saya dari rerumputan ataupun ilalang. Dan treatment yang kedua yaitu adalah pemetikan bunga-bunga yang tidak digunakan atau tidak bisa menjadi bakal buah. Penyiraman POC juga masih dilakukan, jumlah daun bertambah, namun pada pertumbuhan panjang tanaman perbedaan yang cukup drastis, ada yang masih 26 cm, namun juga ada yang tumbuh hingga 60 cm. Pada minggu ke-7 setelah pindah tanam, tanaman melon ini sudah memiliki buah. Pada minggu ke-8, buah dari tanaman melon ini sudah mencapai diameter 3 hingga 5 cm. Setelah dilakukan pengamatan dan juga perlakuan yang berbeda kepada setiap tanaman, akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa pertumbuhan tanaman melon yang paling tinggi yaitu pada perlakuan dengan POC air sayuran. Namun, pertumbuhan tanaman dengan perlakuan POC air sayuran dan air beras tidaklah merata. Pertumbuhan tanaman dengan perlakuan POC air kolam lebih signifikan, cukup baik dan merata. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.